asini rohama dihamu dohok dame nasian Tuhan debata amatan nasian anakna Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amuna kadongan terbuka mahatan di debata negabi ujahat di pertemuan ta di bagasa tikion Sada Timotius 6 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10, songono madido hatan itu hatan. Ai urat ni nasa haja hatot do roha na holongan di hebek. Idu disaka binadeba ubahen nalilu sian hapor siauni. Gebe di ait todo godang na bernit tu dirinya. Manang dalam bahasa Indonesia dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Disimak saat. Kurian itu hatta nahina holongan di bagasan warni itu hatta Yesus Kristus. Tetuhia depan Tuhan nama do dalam zaman situasi saat ini uang itu adalah segala-galanya. Dalam zaman kehidupan saat ini uang itu adalah segala-galanya. Bahkan adong dotong nama dok bahwa hepeng do nama ngatur negara. Memang dakta persuada akadongan bahwa segala sesuatunya dalam kehidupan saat ini sudah harus dinilai dengan uang. Ketika manusia lahir, ketika manusia mulai dilahirkan sampai kepada akhir hidupnya, sudah didominasi oleh yang namanya uang. Dari pendidikan, mulai dari masa anak-anak, mulai dalam segala kegiatan situasi apapun, segala sesuatunya terkadang ditentukan oleh uang. Bahkan dalam kehidupan orang Batak dohono tamarupanihi ta'ala Batak aisudina nunga ditentuhon mar ite hepe ulau las ero hape tongdoi ko kepek tusi nak ulau habu ero hape tongdoi ko kepek tusi sudah mahakana sudah di partikian sinuai. Kurian itu hatta nahina holongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Memang berbicara tentang uang ketika kita pertanyakan atau diskusikan dalam kelompok umum, mungkin akan muncul pandangan yang relatif. Mengapa? Karena pada prinsipnya uang itu tidak ada masalah. Uang itu tidak ada masalah. Karena memang kita melihat ada begitu banyak saudara-saudara kita. Sekalipun mereka memiliki begitu banyak, tapi mereka tetap hidup di dalam kerendahan. Mereka tetap hidup di dalam kejujuran, bahkan tetap setia kepada Tuhan di dalam imannya. Walaupun dohonota mamuseng segudang botong, anak-anak mangalubah kepengong, orang mencari uang, mengumpulkan harta. Banyak orang-orang yang kemudian lari dari kehidupannya yang sesungguhnya. Banyak orang-orang yang berubah hanya karena alaniru makanita do bahwa kalau ditanya kepada kita mungkin dohono tambah relatif alus nabui bahin. Alaniru menetap mana musik di bagasa terpukon akan bahwa Timotius atau Rasul Paulus dalam hal ini bukan mau berbicara tentang uang saja, tapi bagaimana mau mengingatkan dan menyadarkan orang-orang supaya jangan terlalu jatuh cinta
kepada uang sehingga kecintaan mereka akan uang itu bisa mengubah kehidupan mereka, bisa melahirkan hal-hal yang tidak baik, apalagi menumbuhkan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan kejahatan-kejahatan ini bisa menghancurkan kehidupannya, merusak segala relasi-relasi, merusak segala hal-hal baik yang telah dia bangun di dalam kehidupannya. Lagi berbicara tentang iman dan hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang kemudian menjadi rusak hubungannya dengan Tuhan. Untuk itu dia menuliskan bahwa bukan uang itu yang menjadi permasalahan dalam kehidupan umat manusia, tapi hati manusia itulah rohani jomaido na terlalu mengahut tu hepeni, na terlalu mencintai uang itu, harta itu, sehingga itu besarnya cintanya itu. Seperti itu juga lah besarnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Alanita ida maka dongan along ida kami tiga hal wasa pola diorai asa unang holongan di hepe kita di tonga-tonga di mulut tak asa unang gabililu hapor seot tabuse ini manok to kita di lagasan hapor seot tamarado Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi kehidupan saat ini, kita bisa katakan bahwa mencari orang pintar itu bukanlah hal yang susah, tetapi menemukan orang yang dapat dipercaya dalam kehidupan saat ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita temukan. Alanya karena ada begitu banyak orang-orang yang telah berkhianat karena hati mereka yang telah dikuasai oleh uang. Karena ada begitu banyak orang-orang yang telah selingkuh, orang-orang yang telah mengkhianati dirinya, mengkhianati keluarganya, mengkhianati sahabatnya, bahkan tidak sedikit orang yang rela meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya hanya demi memburu uang, hanya demi mencari kekayaan di dalam kehidupannya. Tohodo HP semua didok nihatan itu hatai nama dok ia disi artam disi doham. Ketika hati ini sudah menumpahkan seluruhnya kehidupan kita ini untuk mencintai harta, untuk mencintai kekayaan, untuk mencintai uang, maka dimanapun kita berada, saya tusi dolawar hati. Ia disi artam, disi do roham. Tidak setia lagi, tidak percaya lagi. Dia akan mulai mengkhianati, dia akan mulai melupakan ataupun meninggalkan, bahkan mengorbankan dirinya, keluarganya, sanak sahabatnya, juga iman dan Tuhannya. Dia tidak akan segan untuk mengkhianati atau meninggalkan semua itu hanya karena untuk memburu uang tadi. Jadi orang yang cinta uang akan mulai mengalami krisis ketidakpercayaan, akan mulai berani mengkhianati, mulai berani meninggalkan, bahkan tidak segan-segan untuk mengorbankan siapapun itu hanya untuk meluruskan jalannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, mengapa kita diajak untuk tidak mencintai uang itu? Karena dengan mencintai uang, orang-orang yang sangat mencintai uang
Ini juga akan melahirkan sebuah kesombongan, akan menimbulkan sifat yang arogan di dalam orang tersebut. Mulai menjadi sombong, mulai menjadi angkuh, bahkan akan menganggap rendah orang lain. Bahkan akan menilai orang itu dari status, dari keberadaan, serta kekayaan mereka itu. Dia tidak lagi melihat bahwa dirinya itu sama dengan mereka. Dia mulai membedakan kelas-kelas, membedakan status-status dengan didasari kekayaan atau keberadaan orang-orang di dalam kehidupan. Seperti ada kebanggaan tersendiri, seperti ada rasa lebih terhormat, ada rasa lebih bangga orang-orang melihat dia dengan keadaan yang seperti itu. Mungkin bagi sebahagian orang akan menganggap orang-orang akan lebih segan kepada dia, orang-orang akan lebih dihormati kepada dia, bahkan bisa kita katakan ketika dia berbicara orang-orang pasti akan mendengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan orang Batak, saya pernah mendengar ada sebuah motivasi dari orang tua kepada anak-anaknya. Mereka memotivasi anak-anaknya untuk rajin-rajin sekolah, untuk benar-benar sekolah, bahkan belajar dengan sungguh-sungguh, supaya nantinya mereka mendapat pekerjaan bagus. Dan tentu ketika sudah mendapat pekerjaan bagus, mereka tidak lagi hidup di dalam kemiskinan. Jadi dengan motivasi yang demikian, banyak orang yang kemudian dikaburkan sehingga anak-anak mau sekolah, anak-anak mau belajar, anak-anak mencari pekerjaan itu, supaya mereka tidak miskin, supaya mereka tidak dipandang hina. Karena ada begitu banyak masih orang tua yang sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jujur hidup nasida, hacip doa mam, mulu pugus hita, marlea dohita, mulu pugus hita. Jadi dengan ungkapan-ungkapan yang demikian, anak-anak seperti manang pikiran kita seperti diundang untuk memprioritaskan uang ini, untuk lebih diberi perhatian supaya kita hidup lebih baik, lebih mapan, bahkan memiliki kekayaan atau hidup di dalam keberadaan yang baik. Saya harus katakan kepada kita, jangan sekali-kali kita memberi motivasi yang demikian. Alita pasaham akapu dan adinggan motivasi mereka untuk benar-benar menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan, juga tetap setia di dalam iman-iman. Karena tidak banyak, karena tidak sedikit kita melihat dalam kehidupan saat ini orang-orang haulallahu mengalui gepeng, memburu uang. Banyak orang yang mau mengorbankan segala-galanya, bahkan imannya sekalipun dia akan korbankan, akan tinggalkan hanya untuk mencari yang namanya uang itu. Napa tulu dohono tama amanginang asa unang gabi madabu kita tu gaya hidup, madabu kita tu sifat konsumtif, mana kehidupan nah hedonisme. Orang yang terlalu mencintai uang akan menganggap uang ini menjadi sebuah kebutuhan, sehingga akan mempengaruhi gaya hidupnya, sehingga akan mempengaruhi bagaimana cara pandangnya, cara nilainya. Bahkan standar-standar dalam pergaulan juga sudah dia tentukan dengan hal-hal yang demikian. Ada kekeliruan yang telah mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Terkadang kita membuat standar pergaulan itu, standar relasi itu
sudah kita batasi dengan kepemilikan sesuatu hal di dalam kehidupan. Sadok mulus wadong dope songon nadi hita nadi ibanahi tang level tadope makdongan. Mulus bui dope dikicakta akka hamorona akka keberadaanna sadok unang mamakapai hita ala tang level tadope. Atar songoni marupani standar-standar naktabahet di pargogono memang yang sudah dinilai dengan nilai-nilai materi, nilai-nilai konsumtif, nilai-nilai uang di dalam kehidupan kita, sehingga jangan kita salahkan ketika orang-orang sekarang sudah saling berlomba-lomba untuk menaikkan level hidup mereka, meningkatkan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan masalah tentang uang, ini bukan masalah kepemilikan uang atau harta benda, tapi bagaimana hidupmu jangan dikuasai oleh hal itu. Nanti nopani dewata dosa lubukna lahu pakiota memuji pasarapon luar itu katanya. Dan ngalahong mangarajai dirita, dan ngalahong mangarajai kuluta, apalagi mapahik kita lemadadu tu bagasan dosa. Mapahik kita lem tak tinggal memadau sia Tuhan dekat. Mari kita ingat Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu apa yang ada. Karena Allah telah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Atau dia naung di pasahan di bata tahasabab ni tahamulateho ni, dengan tetap bekerja, dengan tetap berusaha, dengan tetap berpikir, tapi jangan memberikan hatimu untuk dikuasai oleh uang itu. Menurut tidak akan di ayat 2 di ibadah, asal ada pakaian, asal ada makanan, maka itu sudah cukup bagi saya. Asal ada makanan, asal ada pakaian, maka itu sudah cukup bagi saya. Maka itu sudah bisa saya pakai untuk kebaikan-kebaikan. Itu sudah bisa saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Alani unang di parhatu begitu. Jangan juga mengumpulkan harta yang di bumi yang bisa habis dimakan lenyap, tapi kumpulkanlah harta yang tidak akan pernah habis dimakan oleh apapun. Jangan nabui mabuaku satu rajau ini di pasu-pasu Tuhan di batang kita sana.